Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Apa sih yang dimaksud dengan energi? Apa yang dimaksud dengan sumber energi? Dan apa sajakah sumber energi yang ada di sekitar kita? Kemudian, bagaimana sih pengaruh energi tersebut bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi ini? Marilah kita bahas satu persatu materi tersebut. Energi merupakan kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan suatu hal. Sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Selanjutnya kita akan bahas 5 jenis sumber energi. Yang pertama, matahari. Yang kedua, angin. Yang ketiga, air. Yang keempat, listrik. Dan yang kelima, minyak bumi. Matahari merupakan sumber energi yang penting bagi kehidupan yang ada di bumi. Bukan hanya manusia, tapi pada hewan dan tumbuhan juga membutuhkan matahari sebagai sumber energi. Di sini dapat kita lihat manfaat dari matahari, yaitu dapat mengeringkan pakaian, mengeringkan makanan, menghasilkan listrik tenaga surya, menjaga kesehatan tulang, juga bisa menjadi sumber penerangan alami serta membantu pertumbuhan atau proses fotosintesis pada tumbuhan. Selain itu, matahari juga dapat membantu pembentukan vitamin D yang dapat bermanfaat bagi tulang kita. Dan ada juga yang memanfaatkan matahari untuk pembuatan garam. Selain itu juga dapat membantu terjadinya siklus atau perputaran air dan berperan dalam pembentukan awan. Jenis energi yang kedua adalah angin. Angin merupakan sumber energi yang melimpah di kehidupan kita. Dengan membuat kincir angin, maka angin tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa air dan membuat generator untuk berputar yang akan menghasilkan energi listrik. Selain itu, perahu layar juga memanfaatkan tenaga angin untuk menggerakkan kapal. Selanjutnya kita masuk ke sumber energi air, di mana air merupakan komponen utama yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Bukan hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air untuk dapat melangsungkan hidupnya. Selain diminum, air juga bisa dimanfaatkan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air yang akan menghasilkan energi listrik. Energi yang keempat yaitu listrik, di mana listrik ini yang akan membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita. Dengan adanya energi listrik, maka kita bisa menyalakan lampu, TV, dan menyetrika pakaian kita. Yang terakhir yaitu minyak bumi. Minyak bumi ini dimanfaatkan untuk menghasilkan energi bagi kendaraan bermotor atau bermesin seperti mobil dan motor yang dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia atau aktivitas manusia sehari-hari. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya itu ada di muka bumi ini, seperti tumbuhan, hewan, air, angin, tanah, dan matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, di mana proses pembuatannya sangat lambat dan jika digunakan secara berlebihan, maka akan habis. Contohnya, emas, perak, besi, tembaga, perunggu, minyak bumi seperti bensin, solar, dan lain-lain. Persediaan sumber daya alam yang ada di bumi ini semakin hari semakin berkurang jumlahnya,
karena adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh manusia, terutama semenjak adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat dan terjadinya revolusi industri di dunia. Maka kita harus menjaga kelestarian alam di muka bumi ini. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.